Mengenal diri sendiri adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan dan pencerahan. Banyak orang menjalani hidup tanpa benar-benar memahami siapa diri mereka, terombang-ambing oleh keinginan, ketakutan, dan ilusi. Namun, seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri memiliki ketenangan batin dan tidak mudah terguncang oleh perubahan dunia luar. Mengenal diri sendiri bukan hanya sekadar mengetahui nama, pekerjaan, atau latar belakang pribadi, melainkan memahami sifat dasar pikiran, emosi, dan tindakan kita. Dalam Dhammapada, Sang Buddha mengajarkan bahwa lebih baik mengalahkan diri sendiri daripada memenangkan 1000 pertempuran. Artinya, kemenangan sejati adalah mengatasi kebodohan batin dan mencapai pemahaman yang jernih terhadap diri sendiri. Kesadaran terhadap diri sendiri membawa perubahan mendalam dalam cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Mereka tidak lagi terjebak dalam siklus penderitaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri, mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan penuh welas asih. Dalam video ini, Raki Tua akan membahas ciri-ciri orang yang telah mengenal dirinya sendiri berdasarkan ajaran Buddha. Ciri-ciri ini bukan sekadar teori, melainkan refleksi dari praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu kita menemukan ketenangan dan kebebasan batin. Mari kita eksplorasi pengetahuan yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Ciri-ciri orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Pertama, tidak mudah terpancing emosi. Seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri tidak mudah dikendalikan oleh emosi negatif seperti kemarahan, iri hati, atau kecemasan. Mereka memahami bahwa semua perasaan adalah sementara, muncul dan lenyap sesuai dengan hukum alam. Kesadaran ini membuat mereka tidak terombang-ambing oleh perubahan keadaan, melainkan tetap tenang dan stabil dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam ajaran Buddha, kondisi ini dikenal sebagai upekha, yaitu keseimbangan batin yang tidak condong pada kemelekatan atau penolakan. Orang yang memiliki upekha dapat menerima segala hal dengan penuh kebijaksanaan, tanpa terperangkap dalam euforia kesenangan atau penderitaan yang mendalam. Ketenangan batin bukan berarti tidak memiliki perasaan, tetapi justru memahami perasaan dengan lebih dalam. Seseorang yang telah mengenali dirinya sendiri tidak menekan emosi, melainkan menyadarinya dengan jernih dan membiarkannya berlalu tanpa menambah atau menguranginya. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa pikiran yang tenang ibarat danau yang jernih. Ketika airnya tenang, kita dapat melihat dasar danau dengan jelas. Demikian pula, pikiran yang tenang memungkinkan kita melihat realitas sebagaimana adanya, tanpa terdistorsi oleh keinginan atau kebencian. Orang yang memiliki ketenangan batin juga lebih mudah mempraktikkan welas asih dan kebijaksanaan. Ketika seseorang tidak dikendalikan oleh kemarahan atau iri hati, ia dapat melihat orang lain dengan pemahaman yang lebih luas. Ia tidak mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain. Sebaliknya, ia merespons dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama. Dalam konteks ini, memiliki ketenangan batin berarti memiliki ruang dalam hati untuk menerima orang lain apa adanya, tanpa diwarnai oleh ego atau penilaian subjektif. Sebagai perumpamaan, ketenangan batin dapat diibaratkan seperti pohon besar yang kokoh di tengah badai. Daun-daunnya mungkin bergoyang diterpa angin, tetapi akarnya tetap tertanam kuat di tanah. Begitu pula dengan seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri, ia mungkin menghadapi berbagai cobaan hidup, tetapi tidak mudah terguncang atau kehilangan arah. Ia memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, dan satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Penting untuk disadari bahwa ketenangan batin bukan sesuatu yang diperoleh dalam semalam,
melainkan hasil dari latihan yang berkelanjutan. Dalam ajaran Buddha, latihan ini mencakup meditasi, introspeksi diri, dan penerapan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melatih kesadaran terhadap pikiran dan perasaan, seseorang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan realitas di sekitarnya. Dengan demikian, ketenangan batin bukan sekadar teori, melainkan pengalaman langsung yang membawa kebahagiaan sejati. Kedua, tidak terikat pada identitas dan keinginan duniawi. Dalam banyak ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa keterikatan pada identitas diri dan materi duniawi hanya akan membawa penderitaan. Segala sesuatu di dunia ini bersifat anicca, tidak kekal, dan anatta, tanpa inti diri. Orang yang telah mengenal dirinya sendiri menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal eksternal seperti status sosial, harta, atau pujian dari orang lain. Sebaliknya, mereka memahami bahwa segala bentuk identitas dan keinginan duniawi hanyalah ilusi yang dapat mengikat seseorang dalam lingkaran samsara yang tak berujung. Seseorang yang tidak terikat pada identitas duniawi tidak lagi mencari validasi dari luar. Ia tidak merasa harus membuktikan dirinya melalui pencapaian atau pengakuan orang lain. Ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran, memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pandangan masyarakat, tetapi oleh kebijaksanaan dan kebaikan yang ia kembangkan. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda bahwa seseorang yang telah membebaskan dirinya dari keinginan dan keterikatan adalah seperti bunga teratai yang tumbuh di atas air, tetapi tidak terpercik oleh lumpur. Lebih dari sekadar melepaskan keterikatan pada identitas diri, orang yang telah mengenal dirinya juga tidak terpaku pada keinginan duniawi. Mereka tidak terombang-ambing oleh hasrat akan kenikmatan atau takut kehilangan sesuatu yang mereka miliki. Mereka memahami bahwa semua yang diperoleh pada akhirnya akan berlalu, sehingga mereka memilih untuk hidup dengan cukup dan tidak berlebihan. Dengan cara ini, mereka menemukan ketenangan yang sejati, bebas dari ketamakan dan kecemasan yang tidak perlu. Sebagai perumpamaan, hidup tanpa keterikatan dapat diibaratkan seperti awan yang melayang di langit. Awan tidak memiliki bentuk tetap, tidak melekat pada satu tempat, dan mengalir mengikuti arah angin. Begitu pula seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri. Ia tidak terjebak dalam kepalsuan identitas atau keinginan duniawi, melainkan menjalani hidup dengan ringan dan bebas, mengikuti arus kehidupan tanpa terikat oleh harapan dan ketakutan. Melepaskan keterikatan bukan berarti menolak dunia atau menghindari tanggung jawab, tetapi lebih pada memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Dengan kesadaran ini, seseorang bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti melatih kebaikan, mengembangkan kebijaksanaan, dan membantu sesama. Ketika seseorang tidak lagi dikendalikan oleh ego dan keinginan duniawi, ia dapat hidup dengan lebih damai dan penuh makna. Ketiga, sadar dalam setiap langkah hidup. Orang yang telah mengenal dirinya sendiri hidup dengan penuh kesadaran, tidak bertindak secara impulsif atau sekadar mengikuti arus tanpa berpikir. Mereka selalu sadar akan pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka, serta memahami konsekuensinya. Dalam ajaran Buddha, praktik kesadaran penuh atau sati merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kebebasan batin. Dengan menyadari setiap momen, seseorang dapat melihat realitas sebagaimana adanya, bukan berdasarkan ilusi atau asumsi yang dikondisikan oleh pengalaman masa lalu dan harapan masa depan. Kesadaran penuh juga melatih seseorang untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Mereka yang memiliki sati tidak mudah terguncang oleh pujian maupun celaan, karena mereka memahami bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal. Dengan kesadaran ini, mereka dapat menghadapi setiap pengalaman dengan kejernihan pikiran,
tanpa diperbudak oleh emosi yang muncul sesaat. Seperti yang diajarkan dalam Satipatthana Sutta, seseorang yang hidup dengan penuh perhatian dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai perumpamaan, kesadaran penuh dapat diibaratkan seperti seorang penari yang menari di atas tali. Ia harus sepenuhnya sadar akan setiap gerakan tubuhnya, setiap langkah yang diambil, dan keseimbangan yang harus dijaga. Jika sedikit saja kehilangan fokus, ia bisa jatuh. Begitu pula dengan seseorang yang memiliki sati. Ia hidup dengan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kebijaksanaan, bukan sekadar dorongan emosi atau keinginan sesaat. Pada akhirnya, orang yang hidup dengan kesadaran penuh akan menjalani kehidupan dengan lebih damai dan bermakna. Mereka tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain, karena setiap tindakan mereka lahir dari kebijaksanaan dan welas asih. Dengan melatih sati, kita tidak hanya menjadi lebih selaras dengan diri sendiri, tetapi juga dengan dunia di sekitar kita, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh kedamaian. Sebagaimana Buddha mengajarkan, kesadaran adalah jalan menuju keabadian, ketidaksadaran adalah jalan menuju kematian. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, lebih mengerti, lebih sedikit menghakimi. Seseorang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri, memahami bahwa kehidupan ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran dan perubahan. Dalam ajaran Buddha, mengenali diri bukan sekadar mengetahui kelebihan dan kekurangan, tetapi juga menyadari hakikat anicca, dukkha, dan anatta. Dengan pemahaman ini, seseorang tidak lagi terperangkap dalam ilusi keakuan yang membuatnya merasa lebih unggul atau berhak menghakimi orang lain. Sebaliknya, ia menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan spiritualnya sendiri, dengan tantangan dan pembelajaran yang unik. Orang yang telah memahami dirinya dengan baik akan mengembangkan sikap welas asih dan cinta kasih. Mereka tidak lagi melihat kesalahan atau kekurangan orang lain sebagai sesuatu yang harus dikritik atau dijauhi, tetapi sebagai bagian dari proses pertumbuhan yang wajar. Sama seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang, tidak akan mencela anaknya yang sedang belajar berjalan dan jatuh berulang kali, demikian pula orang yang memiliki kebijaksanaan akan memandang sesama dengan pengertian dan kesabaran. Ia melihat bahwa setiap orang sedang berproses, dan bukan haknya untuk menghakimi perjalanan seseorang hanya karena tampak berbeda dari jalannya sendiri. Ketika seseorang telah mengenal dirinya sendiri, ia tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pandangan, sikap, atau kebiasaan orang lain. Ia memahami bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi, sehingga tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri tanpa latar belakang tertentu. Alih-alih bereaksi dengan kemarahan atau kebencian, ia memilih untuk menanggapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Dengan begitu, ia tidak membiarkan pikirannya tercemar oleh prasangka atau kesombongan, tetapi senantiasa mengalir dalam keseimbangan dan kedamaian batin. Seperti air di danau yang jernih dan tenang, orang yang telah mengenal dirinya sendiri tidak akan mudah keruh hanya karena lemparan batu kecil berupa kata-kata atau perbuatan orang lain. Ia tetap jernih,
mampu memantulkan kebenaran dengan kejernihan batinnya, serta memberi kesejukan bagi siapapun yang mendekat. Inilah keindahan seseorang yang telah mengenal dirinya. Ia tidak lagi sibuk menilai orang lain, tetapi lebih berusaha membawa manfaat melalui welas asih dan kebijaksanaan. Kelima, tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain. Seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri, tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau celaan, karena ia telah menemukan nilai sejati dalam dirinya. Dalam ajaran Buddha, ini disebut Attadipa, yang artinya menjadi pulau bagi diri sendiri. Artinya, ia tidak bergantung pada dunia luar untuk merasa berharga, tetapi menemukan pijakan kokoh dalam kebijaksanaan dan pemahamannya akan kehidupan. Ia sadar bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal, termasuk opini orang lain yang bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan kebahagiaannya dikendalikan oleh validasi eksternal. Mereka yang masih mencari pengakuan dari orang lain seringkali terperangkap dalam ilusi keakuan. Ketika dipuji, mereka merasa lebih baik dari yang lain. Ketika dikritik, mereka merasa rendah dan kehilangan arah. Namun, seseorang yang telah mengenali dirinya sendiri tidak lagi terikat oleh dua ekstrim ini. Ia memahami bahwa baik pujian maupun celaan hanyalah gema dari dunia yang tidak tetap. Sama seperti angin yang bertiup ke berbagai arah, opini manusia tidak dapat dikendalikan. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang tetap teguh dalam kebijaksanaan dan ketenangan batinnya. Sikap ini tidak berarti menutup diri dari masukan atau saran, tetapi lebih kepada memiliki kebijaksanaan dalam menyaring apa yang benar-benar bermanfaat. Orang yang telah mengenal dirinya akan mendengar dengan penuh kesadaran, tetapi tidak akan terguncang oleh kata-kata yang tidak membangun. Ia memahami bahwa harga diri sejati berasal dari kebajikan, bukan dari penilaian orang lain. Dengan demikian, ia tetap berjalan di jalannya dengan keyakinan, tanpa merasa perlu mencari pengakuan dari dunia luar untuk membuktikan dirinya. Seperti pohon yang kokoh di tengah badai, seseorang yang telah mengenali dirinya sendiri tidak akan tumbang hanya karena angin pujian atau hujan kritik. Ia tetap berdiri tegak, berakar dalam kebijaksanaan, dan memberikan keteduhan bagi siapa saja yang berlindung di bawahnya. Inilah esensi dari kemandirian batin yang diajarkan Buddha, menjadi pulau bagi diri sendiri, tanpa harus mencari nilai diri dari dunia yang terus berubah. Keenam, menerima diri apa adanya. Seseorang yang benar-benar mengenal dirinya tidak lagi terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Ia menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini bersifat anicca, tidak kekal dan senantiasa berubah. Demikian pula dengan dirinya sendiri, yang terus berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran. Dalam ajaran Buddha, memahami diri bukan berarti menuntut kesempurnaan, melainkan menerima kenyataan dengan penuh kesadaran. Ia tidak berusaha menciptakan citra ideal yang palsu atau menutupi kekurangannya demi mendapatkan pengakuan, karena ia memahami bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada kesempurnaan, tetapi pada ketulusan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Ketika seseorang mampu menerima dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangan, ia juga terbebas dari penderitaan yang muncul akibat rasa bersalah yang berlebihan atau penyesalan yang terus menghantui. Dalam Dhamma, diajarkan bahwa segala perbuatan memiliki akibat, karma, tetapi seseorang tidak perlu terjebak dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu. Yang terpenting adalah kesadaran untuk terus memperbaiki diri dan melangkah ke arah yang lebih baik. Alih-alih mengutuk dirinya atas kesalahan yang telah terjadi, ia memilih untuk belajar darinya dan menjadikannya sebagai pijakan untuk pertumbuhan spiritual yang lebih matang. Sikap menerima diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan memahami bahwa perkembangan diri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan welas asih terhadap diri sendiri.
Sama seperti seorang pematung yang dengan sabar menghaluskan setiap sisi kasar dari batu, seseorang yang mengenali dirinya sendiri akan terus memperbaiki kekurangannya dengan kesadaran, bukan dengan paksaan atau penolakan terhadap dirinya sendiri. Ia tidak tergesa-gesa mencapai kesempurnaan, tetapi menikmati setiap proses perbaikan dengan ketenangan dan penuh perhatian. Seperti bulan yang tetap indah meskipun memiliki noda, seseorang yang mengenali dirinya sendiri memahami bahwa ketidaksempurnaan bukanlah hal yang harus ditutupi, tetapi diterima sebagai bagian dari keberadaannya. Justru dengan memahami dan menerima kekurangan, ia mampu bersinar dengan lebih alami, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tulus menjadi dirinya sendiri. Inilah makna sejati dari menerima diri dengan penuh kebijaksanaan. Ketujuh, memiliki tujuan hidup yang lebih bermakna. Orang yang benar-benar mengenal dirinya tidak lagi menjalani hidup hanya sebagai rutinitas tanpa arah. Ia tidak sekadar mengikuti arus atau mengejar hal-hal yang bersifat sementara, tetapi memiliki kesadaran mendalam tentang tujuan hidupnya. Dalam ajaran Buddha, hidup yang bermakna bukanlah tentang mengumpulkan kekayaan atau mencari pengakuan, tetapi tentang mengembangkan kebijaksanaan dan kebajikan. Dengan pemahaman ini, ia tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat atau terpaku pada pencapaian duniawi semata, melainkan berusaha mencapai sesuatu yang lebih mendalam, yakni pembebasan dari penderitaan. Mereka yang telah menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna memahami bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk bertumbuh secara spiritual. Mereka tidak lagi terjebak dalam keinginan yang tak berujung, tetapi berusaha menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan pengertian benar. Dengan demikian, setiap tindakan mereka memiliki makna yang lebih dalam, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membawa manfaat bagi sesama. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tetapi tumbuh dari dalam, melalui sikap welas asih, cinta kasih, dan keikhlasan. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang selaras dengan kebijaksanaan, ia tidak mudah terguncang oleh pasang surut kehidupan. Ia tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang memperkaya pemahamannya. Sama seperti seorang pelaut yang memiliki kompas untuk menavigasi lautan, seseorang yang telah mengenali dirinya sendiri tidak akan tersesat meski angin dan ombak kehidupan datang silih berganti. Ia tetap melangkah dengan mantap, karena ia tahu kemana ia menuju dan mengapa ia menjalani perjalanan tersebut. Seperti bunga teratai yang tumbuh di air berlumpur tetapi tetap mekar dengan keindahannya. Seseorang yang memiliki tujuan hidup yang bermakna mampu menjalani kehidupan duniawi tanpa terikat olehnya. Ia tidak dikotori oleh keserakahan, kebencian, atau delusi, tetapi tetap teguh dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Inilah ciri seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri. Ia tidak hidup sekadar untuk hidup, tetapi untuk memberikan makna dan manfaat bagi dunia. Mengenal diri sendiri adalah bagian penting dalam ajaran Buddha yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Dengan memiliki ketenangan batin, tidak terikat pada duniawi, hidup dengan kesadaran penuh, bersikap welas asih, tidak bergantung pada validasi luar, menerima ketidaksempurnaan diri, dan memiliki tujuan hidup yang jelas, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan bebas dari penderitaan. Perjalanan mengenal diri sendiri bukanlah proses instan, tetapi sebuah perjalanan panjang yang memerlukan latihan, refleksi, dan kesabaran. Dengan mengikuti ajaran Buddha, kita dapat melangkah menuju kebebasan batin dan mencapai kedamaian yang sejati. Semoga kita semua terus belajar dan berkembang menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.